Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan Ibu Nisa dari SD Negeri Bima. Yes, oke. Kali ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Materinya tentang kasih sayang. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tak lupa Ibu mau mengingatkan kalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, materi kita kali ini yaitu tentang kasih sayang. Kasih sayang yang pertama, kita akan meneladani kasih sayang dari seorang nabi, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Nah, Nabi Ya'qub alaihi salam lahir dan berdakwah di wilayah Kan'an. Nabi Ya'qub alaihi salam adalah putra Nabi Ishak alaihi salam, dan Nabi Ishak alaihi salam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam memiliki sifat-sifat yang baik seperti dermawan, suka menolong, rajin bekerja, dan cekatan. Nabi Ya'qub alaihi salam juga memiliki ilmu yang tinggi. Beliau mengajak umatnya untuk senantiasa mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu artinya kebaikan ya anak-anak ya. Saling membantu sesama, membayar zakat, dan mengerjakan sholat. Nabi Ya'qub alaihi salam memiliki 12 anak. Nah, ke-12 anak tersebut disebut dengan dikenal dengan sebutan Al-Asbat. Beliau adalah orang yang penyayang. Beliau mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Beliau juga selalu perhatian terhadap anak-anaknya. Beliau tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Beliau juga tidak pernah bersikap kasar kepada anak-anaknya. Anak-anak, ada seorang anak yang menjadi anak kesayangannya Nabi Ya'qub alaihi salam. Siapa dia? Dia yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Ya'qub memiliki 12 anak, 10 anak dari istri yang pertama dan 2 anak dari istri yang kedua. Dua anak dari istri yang kedua itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin ditinggal ibunya ketika masih kecil. Jadi, hal ini menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayang oleh ayahnya, Nabi Ya'qub alaihissalam. Tetapi ternyata hal ini menimbulkan kecemburuan dari 10 saudaranya yang lain. Hal ini membuat Nabi Ya'qub alaihissalam bersedih hati. Nah, anak-anak, ada lagi cerita selanjutnya nanti di kisah Nabi Yusuf alaihissalam kelas 3. Anak-anak, kasih sayang adalah sifat yang mulia. Kita harus senantiasa berkasih sayang. Kepada siapa? Kita harus berkasih sayang kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada sesama manusia, dan kepada sesama makhluk Allah yang lainnya. Kasih sayang kepada Allah bisa kita tunjukkan dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kasih sayang kepada Rasul dapat kita tunjukkan dengan membaca sholawat dan menjalankan ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang kasih sayang Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyayangi semua umatnya. Apa buktinya? Buktinya yaitu Allah Subhanahu wa taala memenuhi setiap kebutuhan makhluknya. Nah, kasih sayang Allah ini tertulis dalam Quran surah Al-Fatihah ayat ke-1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, setelah kita berkasih sayang kepada Allah, berkasih sayang kepada Rasulnya, kita juga harus berkasih sayang kepada keluarga. Nah, anggota keluarga adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Dan keluarga adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Makanya kita harus menyayangi anggota keluarga, terutama orang tua kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan menghormati dan mematuhi kedua orang tua kita. Kita juga harus menyayangi orang yang lebih muda, seperti adik ya. Anak-anak, kita juga harus berkasih sayang kepada sesama muslim. Kenapa kita harus berkasih sayang kepada sesama muslim? Sesama muslim adalah saudara, makanya kita harus berkasih sayang. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan saling menghormati, saling menghargai, menutup aib, dan selalu bersikap baik kepada sesama muslim. Selanjutnya, kita juga harus berkasih sayang kepada sesama manusia. Nah, kita tidak bisa hidup sendiri anak-anak, karena kita adalah makhluk sosial. Kita pasti akan membutuhkan orang lain. Karena itu kita juga harus saling menyayangi sesama manusia. Dengan apa caranya? Caranya sama ya, dengan saling menghargai, saling membantu, dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, tidak saling menyakiti. Kita dilarang untuk menyakiti siapapun. Selanjutnya, kita juga harus berkasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah, seperti kepada tumbuhan. Bagaimana caranya berkasih sayang kepada tumbuhan? Caranya itu dengan merawatnya anak-anak. Ya, merawatnya seperti menyiram, memupuk, menempatkan tanaman di tempat yang terkena matahari dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga bisa berkasih sayang kepada binatang. Caranya seperti apa? Caranya dengan merawatnya anak-anak dan tidak mengganggunya. Nah, misalkan kalian punya hewan peliharaan, kalian wajib untuk merawatnya dengan baik. Tetapi bila kalian tidak punya hewan peliharaan, misalkan ibu, aku tidak suka hewan, aku tidak suka kucing, aku tidak suka kelinci, aku tidak bisa memelihara hewan, enggak apa-apa. Ya, kalau kita tidak bisa memelihara hewan, kita tidak boleh mengganggu atau menyakiti binatang. Ya anak-anak ya. Selanjutnya, kita juga harus berkasih sayang dengan lingkungan sekitar kita. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menjaga kebersihan, supaya lingkungan kita tetap asri dan enak dipandang. Nah anak-anak, itulah materi tentang kasih sayang. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkasih sayang, kita akan hidup rukun, damai, dan bahagia. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.